Dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ini di dalam kitab Ulumul Hadis beliau, ada di Nuzhatun Nazar, beliau juga menyampaikan bahwasanya apa? 3 syarat bagi seorang muslim kalau dia hendak mengamalkan satu hadis dhaif. Yang pertama, ayyakuna dha'fuhu ghairu syadid. Jangan sampai kedhaifannya itu syadid. Sebagai ciri-ciri kedhaifan suatu hadis itu, dhaifnya enggak syadid, dhaifnya enggak parah, itu enggak ada pertentangan dengan dalil yang sahih. Gitu loh. Dia tidak ada pertentangan dengan dalil yang sahih. Oleh karena itu ditetapkan syarat kedua oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ayyan darija tahta aslin ma'mulin umumin. Hendaknya nanti ada dalil umum yang menaunginya. Dalil yang lebih umum dan dia sahih menaungi dari perkara yang dilakukan dalam hadis dhaif tersebut. Nah, dalam hal ini kan ketika seseorang mengucapkan alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani, ketika dia keluar dari ketika keluar dari WC, keluar dari toilet, orang tersebut adalah melakukan satu aktivitas bersyukur atas nikmat yang Allah berikan bagi dirinya. Maka aktivitas bersyukur ini kan ada payung hukumnya gitu di dalam ayat-ayat yang lebih umum, sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan. Nah, maka aktivitas yang demikian tidak mengapa untuk dilakukan, karena ada landasan hukumnya yang sifatnya itu lebih umum yang menaungi hal tersebut. Nah, hanya saja nanti harus ada syarat yang ketiga untuk mengamalkan hadis dhaif. Jangan diyakini bahwasanya amalan tersebut itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alla yatayaqqana thubutahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah orang tersebut meyakini kebenaran amalan tersebut telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mengamalkan hal ini berdasarkan keumuman dalil yang sudah mengizinkan itu tadi. Nah, cara yang sama ini berlaku pula nanti pada doa-doa yang lain gitu Seperti doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Hadisnya dhaif, terputus, diriwayatkan Imam Abu Daud di dalam kitab Marasilnya, terputus. Enggak ada sahabatnya yang disebutkan dalam jalur periwayatan tersebut. Tapi nanti seorang hamba ketika dia mengucapkan Allahumma laka sumtu, ya Allah, aku berpuasa untuk Engkau. Nah, apakah terlarang gitu kan? Enggak terlarang. Karena seorang hamba kalau berpuasa kalau bukan untuk Allah, untuk siapa gitu loh. Wa ala rizqika aftartu, aku beriftar, berbuka puasa dengan rezeki dari Engkau. Boleh enggak seorang hamba ngomong begini? Sangat boleh sekali. Kenapa kok sangat boleh sekali gitu? Lah kalau dia berbuka rezekinya bukan dari Allah, dari siapa kalau bukan dari Allah gitu loh. Kok dia enggak boleh mengatakan rezekinya dari Allah? Yang tidak boleh adalah meyakini kebenaran hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena datangnya berita itu kepada kita dengan jalur yang dhaif. Nah, maka dalam hal ini antum punya pilihan nanti ketika keluar dari WC, kembali kepada hadis ini ya, kepada pembahasan sunnah untuk keluar dari toilet ini ya. Ketika antum mengatakan ghufranak saja sampai situ, antum udah dapat pahala, 2 lagi pahalanya. Pahala pertama pahala zikir, pahala yang kedua pahala meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika antum tambah lagi dengan zikir yang lain, alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani, ini pahala keteladanan Nabi enggak ada karena hadisnya dhaif gitu loh. Cuma pahala untuk dapat aktivitas bersyukur dapat ketika nanti antum tambahkan alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani. Nah, nanti sebagian teman-teman mungkin ada yang mengatakan enggak, yang warid saja dari Nabi, yang enggak ada contohnya dari Nabi enggak boleh. Ya silahkan dia berpendapat demikian gitu. Tapi dalam hal ini, dalam pandangan saya, karena ada dalil umumnya yang menaungi itu, maka sangat boleh sekali. Kalau nanti nggak ada contohnya dari Nabi, daurah-daurah yang dilaksanakan tuh nggak ada contoh juga dari Nabi dalam berdakwah.
Nabi ketika dakwah nggak datang safari dakwah, nginep 2 hari, habis itu pulang lagi gitu, enggak. Tetapi kader-kader dakwah Nabi itu dikirimkan untuk menetap dalam waktu yang lama, ngajarin sampai jadi orang, gitu. Diutus. Pada saat penduduk Madinah menerima dakwahnya Nabi SAW, diutus Mus'ab ibn Umair untuk berdakwah dan mengajari orang-orang Madinah Islam di situ, sembari menunggu nanti kedatangan kaum muslimin, gelombang hijrahnya nanti bertahap-tahap nanti ya, mulai dari tahun ke-10 kenabian sampai tahun ke-13 kenabian ini. Rasulullah ngirim gitu loh. Nah, ini kalau memang mau cari contoh yang benar-benar contoh, buat kaderisasi. Sudah jadi orangnya kirim. Tapi kalau datang ngisi daurah, ada contohnya dari Nabi SAW. Kalau memang semuanya itu harus ada contoh dari Nabi SAW. Allah Ta'ala a'lam. Nah, tetapi yang demikian adalah pandangan. Nah, ketika ini pandangan dari sebagian teman-teman, silahkan. Pandangan tersebut nggak bertentangan dengan Nabi, dengan syariat Islam. Di situ ada maslahatnya melaksanakan daurah. Ya, saya mengatakan demikian bukan dalam artian saya menentang pelaksanaan daurah, enggak. Ada manfaat di situ. Hanya saja gitu kan, hanya saja kalau di satu sisi nggak ada contohnya, nggak boleh dilarang mutlak, ini juga daurah ini nggak ada contohnya juga. Gitu nah. Jangan nanti di satu sisi ini dilarang, di satu sisi yang dia nggak punya contoh tapi dia laksanakan. Nah, ini yang kurang tepat dalam cara berpikir. Tapi ini cara pandang sih. Saya menghargai saja cara pandang yang demikian. Allah Ta'ala a'lam.